Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu, Saudara, para mahasiswa sekalian. Pada video ini saya akan menjelaskan suatu software atau aplikasi yang bernama Open Broadcaster Software atau OBS. Nah, OBS ini sangat penting untuk diketahui para mahasiswa terkait dengan pelayanan kita untuk menginjil melalui live streaming internet. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu program atau suatu konten khotbah kita atau pengajaran kita atau konten apapun yang berkaitan dengan penginjilan ya, untuk kita live streaming, untuk kita naikkan baik itu ke YouTube atau ke Facebook ya, atau ke internet lainnya ya, kita memerlukan suatu software yang namanya Open Broadcaster Software atau OBS. Nah, jadi fungsi OBS itu yang pertama untuk melakukan video live streaming ya, secara profesional. Yang kedua untuk membuat rekaman video secara profesional tanpa pengeditan. Jadi merekam video langsung jadi ya, atau melakukan video live streaming sekaligus merekam ya secara profesional yang secara bersamaan. Jadi sambil live streaming langsung juga merekam tampilan atau video yang kita live streaming, kita rekam ke komputer kita atau ke laptop kita. Nah, ada 5 keunggulan dari OBS ini. Yang pertama itu keunggulan dari OBS ini mudah menambahkan banyak sumber ya, tayangan source-nya. Ya, kita bisa menayangkan video kamera ya, video yang hasil kita tangkap lewat digital kamera kita atau handycam, atau video hasil tangkapan dari webcam di laptop kita atau webcam yang eksternal yang kita connect ke laptop, kemudian kita mau tampilkan, kita mau live streaming kan. Atau kita bisa juga ya menampilkan atau menambahkan video file, artinya video yang sudah kita rekam sebelumnya ya, atau video yang kita download dari YouTube ya, kemudian kita mau tampilkan kembali melalui live streaming. Atau video yang hasil rekaman ketika kita melakukan webinar Zoom ya, video yang kita rekam ketika kita melakukan webinar, kemudian hasil rekamannya itu kita bisa tampilkan ya, melalui OBS. Kita bisa streamingkan ya dengan menggunakan OBS. Atau video animasi ya, kita bisa tambahkan ya, kita bisa tayangkan teks, tulisan, kemudian blok warna biru, warna hijau ya, kemudian gambar, foto, audio atau suara kita sendiri atau suara musik sebagai background, atau lagu atau suara sound effect dan lain sebagainya ya, materi source yang berhubungan dengan audio, dengan suara, dengan sound. Kemudian kita bisa juga mengcapture atau menangkap browser dari Windows kita. Misalnya ada satu website di internet ya, kita buka URL-nya, dan website itu kita ingin tampilkan secara live streaming ya, itu bisa ditangkap dengan OBS.
kemudian kita tayangkan ya secara live streaming, secara langsung. Kemudian bisa juga kita menambahkan capture window ya, misalnya slideshow dari PowerPoint kita, tampilan PowerPoint kita tangkap terus kita mau streamingkan, atau Zoom meeting kita ya, kita sedang melakukan Zoom meeting secara live, tetapi kita tangkap Zoom meeting itu kemudian kita langsung broadcast ya ke YouTube atau ke platform apapun. Nah, sumber-sumber ini ya, video, animasi, teks, blok warna, foto, tulisan ya, capture window itu kita bisa kombinasikan ya. Terus kemudian kita atur sedemikian rupa dan kita bisa langsung tayangkan secara live streaming. Nah, keunggulan yang kedua ada scan tanpa batas. Apa itu scan? Scan adalah kumpulan dari konten media ya, kumpulan dari sumber tayangan. Jadi satu scan itu bisa terdiri dari beberapa video, bisa terdiri dari satu gambar atau lebih, bisa terdiri dari satu suara atau lebih, dan kita bisa ada juga bisa kita masukkan juga musik ya, atau background dan lain sebagainya ya, atau PowerPoint. Nah, itu kita dalam satu kumpulan itu disebut scan ya. Nanti saya kasih contoh. Nah, scan ini bisa tanpa batas ya, bisa banyak ya. Dan ini cocok digunakan untuk kita broadcasting seperti untuk menaikkan acara ibadah hari Minggu misalnya ya, kita menggunakan skin yang lebih dari satu. Misalnya kalau kita menggunakan 3 kamera ya, dari angle-angle yang berbeda ketika kita sedang melakukan syuting ibadah ya secara live. Nah, kita menggunakan beberapa skin ya untuk kita atur berganti-gantian untuk ditayangkan secara live streaming ya. Atau skin ini juga baik untuk kita melakukan membuat live streaming konser musik ya, atau konser lagu-lagu rohani yang misalnya gereja kita adakan ya. Kemudian terdapat fitur audio mixer. Nah, jadi ini kehebatan dari OBS ini juga ya, dia bisa mengatur beberapa audio yang sebagai masukan inputnya ya, misalnya seperti suara dari mic dari laptop kita, atau kita menggunakan mikrofon eksternal, kita bisa input ya. Kemudian video capture, video capture atau audio capture sebenarnya ya, ada audio sound card, maaf salah ketik. Kemudian ada input capture. Audio mixer juga yang dapat memfilter suara. Nah, jadi dia ada toolsnya, bagaimana misalnya kita sedang merekam suara, sedang live streaming, tetapi tempat atau ruangan di mana kita gunakan untuk melakukan live streaming ya, terdapat noise atau suara-suara yang noise ya, yang mengganggu. Nah, itu nanti bisa direduksi. Dia ada filternya sehingga bisa mengurangi noise, sehingga terdengar oleh audiens kita suara kita jernih gitu ya. Bahkan ada plugin-nya juga ya, plugin VST ini. Ini eksternal, kita bisa tambahkan. Plugin ini untuk memberikan efek-efek khusus. Ya, efek-efek khusus seperti kita misalnya menambahkan echo-nya, menambahkan reverb-nya supaya terdengar suaranya lebih enak ya. Kemudian keunggulan OBS yang keempat adalah mendukung banyak platform ya. Jadi OBS ini
uh, mendukung banyak platform seperti YouTube, Facebook Live, Twitch, Instagram TV ya, hingga Nimo TV. Nah, jadi kita bisa melakukan live streaming ya ke beberapa platform secara bersamaan. Nah, jadi kita sekali melakukan streaming, tetapi dia langsung terkirim secara serentak ke YouTube, Facebook, Twitch, dan lain-lain ya. Nah, tentunya ini membutuhkan bandwidth internet upload kita yang besar ya, karena kalau kita punya kecepatan upload internet kita kecil, ini sangat mengganggu untuk kita bekerja menggunakan banyak platform. Nanti dia akan istilahnya nge-lag ya, dia akan patah-patah. Keunggulan yang kelima adalah pengaturan yang lengkap dan simple ya. Jadi sebagai pemula ini tidak akan mengalami kesulitan ya, karena sangat mudah menggunakan aplikasi ini. Bahkan di internet, di YouTube itu ya, banyak sekali tutorial ya yang bisa memandu kita untuk belajar. Dan sangat mudah tentunya. Nah, ini contoh tampilan output OBS. Jadi ini yang saya ambil dari internet. Ini contohnya yang A itu stasiun TV yang terkenal di Amerika ya, CNN ya. Studio mereka sangat besar sekali, dimana ada title-nya ya, kemudian di bawahnya itu ya ada, karena ini gambar foto, tapi kalau di live-nya dia gambarnya ini ada running text, istilahnya teks yang berjalan. Kemudian ada judul dari beritanya, kemudian ada nama programnya breaking news ya, kemudian ada logonya. Nah, tampilan seperti ini yang Bapak Ibu saksikan di CNN dengan studio yang besar dapat kita lakukan menggunakan OBS ya, menggunakan OBS. Ini B, ini contoh stasiun TV Kompas TV ya, saya sedang melakukan live streaming ya, live ya, dengan ada logonya Sapa Malam ya. Kemudian judul antisipasi, kemudian ada running text. Nah, ini menggunakan Zoom ya, Zoom dengan narasumbernya. Nah, kemudian dibikin dua jendela. Jadi yang news anchor-nya ini yang sebelah kanan nih, yang perempuan ini dia di studio. Nah, ini mungkin di rumahnya nih narasumbernya atau di kantornya ya. Tetapi mereka berkomunikasi melalui Zoom. Nah, tampilan seperti ini pun bisa kita buat dalam OBS ya. Nah, sehingga program yang kita buat bisa nampak profesional ya. Kemudian yang C, ini juga, ini nama acaranya Bitalk, terus ada judulnya Refleksi 1 Tahun Pandemi. Nah, ini juga menggunakan Zoom, satu Zoom saja ya. Kemudian ada 3 di sini yang join meetingnya di Zoom. Tetapi dalam OBS kita bisa bagi seperti ini ya, kita bisa tampilkan seperti ini. Jadi hostnya itu di tengah ya, kemudian ini narasumber kiri dan kanan ya. Nah, diatur sedemikian ya, yang satu di kantor, mungkin yang satu lagi narasumber yang di kiri di rumahnya dengan dia pakai background ini apa ini, majalah Kontan atau apa ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian ada logonya Kompas TV Live. Nah, yang D ini tangkapan webinar ibadah menggunakan Zoom, tetapi langsung di live streaming ke Facebook ya. Ini menggunakan OBS
ya, menggunakan OBS bisa. Nah, ini contoh tampilan output OBS. Nah, yang A ini saya menggunakan OBS merekamnya untuk konten YouTube saya, pengajaran ya. Ini contoh. Dan ini yang materinya yang tahun suci ini saya menggunakan PowerPoint. Nah, tapi saya buat di OBS ini tidak live streaming, tetapi hanya buat direkam. Nah, ketika saya rekam, baru saya beri thumbnail untuk saya upload ke YouTube. Nah, jadi ini rekam, tidak live streaming. Tetapi kalau seandainya saudara ingin membuat seperti ini kemudian langsung live streaming pun ya bisa ya. Tapi ini yang saya gunakan ini waktu saya merekam ini saya hanya merekam, tidak untuk live streaming. Kemudian yang B ini saya melakukan live streaming ya. Yang B ini topik. Saya punya program tahun lalu namanya Topik, talk show online pembinaan iman Kristen. Ya, saya di rumah saya. Ini narasumbernya Pastor Dedi Sega yang ada di Sumatera Utara. Jadi saya connect sama dia lewat Zoom ya, lewat Zoom. Kemudian ditampilkan seperti ini. Saya atur seperti ini. Kemudian yang C, ini C, ini ibadah raya Minggu. Ini yang khotbah istri saya. Kemudian ini ada PowerPoint-nya. Ya, ini live streaming menggunakan OBS langsung ke Facebook, dan di sebelah kanan atas itu logo gereja kami ya, gereja yang baru usianya ke-7, makanya ada tulisan angka 7-nya. Ini logo animasi. Sedangkan D ini kita ada ibadah praise worship and prayer setiap hari Kamis, ini juga di live streaming ya, tapi sekarang di recording. Recordingnya menggunakan OBS, dimana teksnya juga bisa langsung keluar. Nah, ini artinya kita bisa lakukan buat pelayanan Bapak Ibu di gereja ya, atau di ministry saudara ya. Bagaimana kita menggunakan OBS untuk pelayanan kita ya, untuk pelayanan kita yang tampilannya juga cukup menarik. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, spesifikasi yang dapat digunakan oleh OBS ya. Ya, spesifikasi PC atau personal computer atau laptop yang baik untuk live streaming menggunakan OBS. Komputer kita, PC kita atau laptop kita ya, paling tidak prosesornya Intel Core i5 ya. i3 sebenarnya juga bisa, atau AMD FX 8350 dengan RAM 8 GB. Nah, itu sudah enak ya Bapak Ibu ketika kita melakukan live streaming, sehingga komputer kita tidak lemot gitu. Dan tidak disarankan menggunakan OBS dengan tablet atau smartphone. Oke, sekarang kita mulai dengan OBS. Untuk mendapatkan OBS, kita bisa mendownloadnya dari internet. Jadi kita buka saja browser, kita ketik OBS. Ya, kita ketik OBS. Nah, ketika kita ketik OBS, Google langsung menampilkan seperti ini. Kita pilih saja yang paling atas langsung, Open Broadcaster Software. Nah, jadi saudara klik Open Broadcaster Software-nya. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu harus perhatikan, jika laptop Bapak Ibu Windows ya, Bapak Ibu klik Windows. Kalau laptop Bapak Ibu atau komputer Mac, Apple Mac ya, Macintosh, harus milih Mac OS. Nah, kalau komputer Bapak Ibu operating sistemnya Linux, klik Linux ya. Kalau saya Mac ya, saya pilih Macintosh.
Bapak Ibu juga bisa pilih Windows kalau ya, dan tinggal klik saja, nanti Bapak Ibu tinggal mendownload ya, sangat mudah. Nah, karena saya sudah mendownload, saya langsung saja buka programnya. Nah, ini OBS, jadi dia seperti roda itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat OBS. Nah, ini tampilan dari OBS ketika kita sudah mendownload ya. Di sini ada layar yang hitam ini. Ya, disinilah nanti gambar video kita akan tampil ya, yang akan kita live streamingkan. Nah, ini ada skin. Ya, skin ini bisa banyak, kita bisa tambah-tambah. Nah, satu scene ini terdiri dari komponen-komponen source itu ya, apa video, suara, sound atau gambar dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini audio mixernya, kita bisa lihat level audionya. Nah, ini transisi itu untuk kita memindahkan source program kita, gambar yang akan kita mau tampilkan, untuk kita tampilkan ya kita menggunakan transition. Nah, ini alat kontrolnya. Nah, untuk bekerja OBS saya lebih suka mengklik studio mode ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik studio mode akan nampak dua layar. Nah, layar sebelah kiri ini sebagai previewnya kita ya, source-nya kita edit di sini ya. Ketika sudah rapi, sudah sesuai dengan apa yang kita kehendaki, baru kita transition. Transition ini kita memindahkan ke sebelah kanan ini. Inilah yang disebut dengan program, di mana hasilnya dari program ini, apapun yang tampak di program ini yang akan kita live streamingkan ya, kita kirimkan ke YouTube atau Facebook dan lain sebagainya. Kita mulai belajar bagaimana menambahkan video ya. Nah, ini sources ini ya, ini yang akan kita masukkan komponen-komponen dari multimedia kita ya, dalam satu scene yang namanya scene 1. Oke, kita mulai, misalnya kita mau menambahkan video ya. Jadi untuk menambahkan source lalu ini ada tambah ya, ada tambah. Yang kurang ini kita mau kurangi. Misalnya apa yang sudah kita tambahkan terus kita tidak jadi menggunakan, kita kurang ya. Angka minus ini remove ya. Kalau tambah itu add. Oke, kita coba tambah. Nah, ini ada jenis-jenis source ya. Nah, Bapak Ibu, ini source input audio ya, mic kita, mikrofon kita atau suara dari laptop. Nah, kita klik ini kalau kita mau masukkan suara. Kalau kita ingin memasukkan browser ya, alamat URL, katakanlah website gereja kita atau website apapun, nah, kita mau masukkan sebagai source dari OBS kita klik ini. Nah, atau source color, nah, ini yang blok warna itu saya katakan ya. Kemudian kita display capture ini dia mengambil apa yang tampil di layar laptop kita ya, apa adanya ya. Kalau kita display capture, nah, dia akan menangkap ya, ini karena di layar kita ada OBS ya, dia akan menangkap OBS ya. Contoh misalnya OBS, ini tampilan OBS kita kan, karena dia menangkap apa yang ada di layar kita. Saya hapus dulu. Kemudian ada Droid Cam. Nah, ini cam itu kamera ya. Jadi kamera Android ini suatu aplikasi yang kita download di handphone. Nah, ini jadi kita mengambil kamera dari handphone, kita menggunakan Droid Cam. Nah, image ini kita menambahkan gambar ya, gambar foto atau gambar apapun hasil
tangkapan kamera kita ya, gambar foto, gambar still image, gambar diam, atau gambar yang kita download dari Google ya. Nah, ini image slideshow. Nah, ini kita juga mengambil gambar-gambar yang gambar-gambar slideshow ya. Jadi ada kumpulan gambar-gambar, misalnya ada 10 gambar yang nanti gambar-gambar itu berganti-gantian, dia akan muncul berganti-gantian. Nah, ini namanya image slideshow. Nah, kemudian media source. Nah, ini kita memasukkan suatu file video ya, misalnya hasil rekaman kita, video yang sudah kita rekam sebelumnya, atau video yang sudah kita download dari YouTube. Nah, untuk kita masukkan, kita pakai komponen yang ini, media source ya, video-video yang kita download dari YouTube. Scene ini menambahkan scene di dalam scene ya. Kemudian ini siphon client tidak terlalu diperlukan. Kemudian teks. Nah, ini memasukkan tulisan. Kemudian video capture device. Disinilah kita menambahkan video kita ya, lewat kamera atau webcam kita. Kemudian window capture. Ini kita menangkap windownya, misalnya window dari PowerPoint kita ya. Kita mau tampilkan PowerPoint pakai window capture, atau kita mau tampilkan Zoom kita, webinar kita, atau Zoom meeting kita menggunakan window capture. Baik, yang pertama ini kita menggunakan video capture device dulu ya. Kita memasukkan gambar video. Oke, kita klik tadi ya. Saya ulang, kita tambah video capture. Nah, kita beri nama ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau beri nama juga tidak apa-apa. Misalnya saya beri nama video kamera laptop, kamera webcam laptop ya. Saya oke. Nah, di sini device-nya apa? Jadi Bapak ini harus diisi ya Bapak Ibu. Saudara-saudara, ya ini klik. Nah, ini FaceTime. Webcam saya, laptop saya built-in. Ini yang ada dalam laptop namanya FaceTime. Jadi saya klik. Nah, ini sudah nampak ya. Nah, saya menggunakan green screen nih. Green screen ini murah Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin tanya itu green screen harganya berapa? Nah, ini coba saya buka. Ini Tokopedia, ini toko online ya. Bapak Ibu tinggal ketik aja green screen ya. Ini saya sudah cari sebelumnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini harganya cuma 60.000 per meter ya. Jadi harganya ukurannya 1 kali 1,6 meter. Ini harganya 65.000. Kalau mau 2 meter ya, nah itu harganya ya tinggal kali 2. Jadi sangat murah ya. Itu green screen. Oke, kita kembali ke OBS. Nah, ini kamera saya. Tetapi yang saya mau tampilkan nanti mau di live streaming belum ada ya. Bagaimana saya mau tampilkan? Saya klik transisi. Nah, dia akan tampil ya. Nah, ini yang akan tampil ya. Nah, tapi harus diperhatikan, yang akan di live streaming itu belum ada suaranya, masih kosong ya. Jadi masih gambar saja, belum ada suaranya. Jadi ini saudara tambahkan, ini tambah lagi, tambahkan suara, tambah audio input. Nah, audio inputnya misalnya kita menggunakan audio dari laptop ya, audio laptop built-innya ya, bukan dari eksternal. Kita oke, kita pilih mana dia, built-in input. Nah, oke. Nah, dia sudah nambah di
source ini ya Bapak Ibu. Jadi di satu scene saya sudah ada 2 komponen. Ya, ada kamera laptop dan audio laptop. Tapi audionya belum terkirim karena saya belum transisi. Nah, jadi kalau saya transition, nah ini dia sudah terkirim, sudah ada suara di sini. Sudah ada suara di bagian program ini. Nah, sekarang misalnya saya ingin menambahkan tulisan, ya, tulisan nama saya. Nah, kita klik tambah, kemudian kita pilih teks, ya, teks freestyle teks. Nah, kita ketik aja misalnya nih namanya mau apa, nama atau nama Indra atau Indra saja gitu. Oke. Nah, ini saya tulis saja nama saya gitu, Indra Sigaraki. Nah, ini hurufnya udah bisa nampak di sebelah kiri, cuma kan terlalu besar. Nah, di sini ada create font. Nah, kita perkecil misalnya 72, kita oke. Nah, udah cukup kayaknya 72. Jenis fontnya apa? Kita mau rubah, mau pakai jenis apa? Misalnya Bodoni. Atau seperti itu, Bodoni 72 small caps atau old style. Oke. Nah, kita oke saja. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini kita bisa pindah-pindahkan letaknya mau di mana. Nah, tapi di programnya itu belum masuk ya. Di programnya belum masuk karena kita belum transisi. Nah, untuk besarnya huruf ini tadi kita bisa secara properti tadi ya, kita bisa merubahnya di sini atau kita bisa lewat menggunakan node-nya ini ya, kita tarik di kira pilih yang pojok ya, titik-titik kita mau besarnya seperti apa, bisa juga seperti ini. Jadi waktu tadi hurufnya besar ya kita pakai ini juga nggak apa-apa ya. Misalnya kita menyesuaikan ya. Nah, ini belum muncul di sebelah. Oke, kita transisi. Nah, nama saya sudah keluar. Nah, sekarang saya ingin menambahkan background ya. Kalau begini kan kurang baik ya, menambahkan background. Kita tambah. Nah, kita mau bikin seperti di stasiun TV ya. Saya tambahkan image, gambar. Nah, image ini saya kasih nama background supaya mudah. Oke. Nah, di mana letaknya kita browse. Jadi file itu kita sudah simpan, kita sudah download ya Bapak Ibu. Kita cari di Google gambarnya, kita download. Dan di sini saya sudah siapkan, saya sudah download sebelumnya. Ini Bano BS. Misalnya table breaking news. Nah, oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini kita cari di Google saja. Nah, saya besarkan, saya geser, saya gini ya. Nah, coba. Nah, kira-kira nanti tampilnya seperti ini. Cuma gambarnya memang dari ininya tidak sentris ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini karena kita hanya latihan. Jadi kita sudah punya 4 komponen. Background, teksnya Indra, suara, dan video, kamera. Nah, ini yang namanya multimedia. Nah, ini backgroundnya harusnya di belakang ya. Jadi bagaimana kita membawa dia ke bawah ya, jadi kalau urutan di atas, dialah yang paling di atas gambar yang muncul. Nah, kita bisa drag ke bawah ya, atau kita bisa menggunakan ini tombol yang
mengirim dia ke bawah atau ke atas. Ya, misalnya ini karena kita mau ke bawah, move down ya. Kita klik aja. Nah, kita klik satu, teks Indra di atas ya. Nah, ini background kita ke bawah lagi karena audio suara, ini kamera. Nah, jadi backgroundnya ini sudah di bawah, tertutup dengan kamera laptop kita. Nah, saya ingin membuang warna hijau ini ya supaya backgroundnya nampak nih yang di sini. Nah, jadi untuk membuang background, kita klik kamera ininya, source-nya kamera laptop, kemudian kita klik filter. Di sini ada filter. Nah, kemudian efeknya apa? Ya. Kita di sini kita pilih yang kolom yang bawah ya. Kalau ini hanya menambah audio video, tapi kita menambah efek ya. Ini judulnya efek. Jadi tambahnya di bawah, kita tambah. Kemudian chroma key ya, kita pilih chroma key. Nah, chroma key muncul, mau namanya apa ya, kita oke saja, namanya tetap chroma key. Ya, dia keluar chroma key. Nah, karena dia defaultnya bawaannya dia sudah green. Jadi dia membuang warna yang ada unsurnya green. Ada unsur warna hijau. Nah, itu yang dia buang. Ya. Ini apa nih? Kalau kita lihat ada bocor sebelah kiri karena apa nih? Oh, karena layar saya nggak penuh ya. Jadi kameranya saya geser sedikit lah. Nah, saya geser sedikit. Oke, coba kromanya, matanya kita munculin. Nah, dia sudah hilang. Nah, ini sudah, backgroundnya sudah hilang. Kita lihat masih ada nggak sedikit-sedikit ya. Oh, masih ada. Kita atur sini aja Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya ada masih green screen-nya kurang rapi, kita tinggal geser-geser, kita cari-cari gitu. Gitu. Baru kita close. Nah, ini sudah backgroundnya sudah nampak ya. Nah, ini biar bagaimana, biar mensiasatinya dia ada di meja. Udah, kita klik lagi kamera, terus kita pilih salah satu pojokan dari node-nya, titik-titik itu, terus kita atur aja ya. Kira-kira yang proporsionalnya gimana? Misalnya yang cocok gitulah, misalnya begini ya. Seperti yang CNN tadi ya. Ya, misalnya kita mau bikin seperti ini. Oh, kalau ini dari CNN memang tidak kelihatan mejanya ya. Ini tidak ada meja. Oh, berarti bagaimana kalau backgroundnya kita besarkan? Ya, kita besarkan. Baru kita cari komposisinya. Baru video kita besarkan aja. Masih kurang ke atas ya. Nah, kita mau seperti ini nih ya, tulisannya tapi ada judulnya. Nah, saya sudah membuat animasi blog apa itu untuk penulisan teks ya. Jadi saya tambahkan dulu animasinya. Nah, karena itu animasi jadi media source. Saya ketik animasi teks. Saya oke. Saya cari filenya. Ini teks animasi. Ya, saya cari, saya oke. Ini saya buatnya pakai PowerPoint. Animasi teks. Oke.
Nah, ini dia. Nah, jadi saya mau hilangkan hijaunya. Nah, jadi sama, kita hilangkan hijaunya dengan kita klik animasi teksnya, filenya, kemudian kita filter, kita tambah, kita pilih chroma key. Oke. Nah, dia karena defaultnya green screen ya, jadi dia sudah muncul green screen. Nah, itu sudah green screen. Nah, sudah ada, misalnya saya transisi. Nah, itu sudah keluar dia. Nah, itu yang pakai animasi ya. Misalnya kalau kita tidak membuat animasi, misalnya kita pakai blok biasa saja, kita tambah sini color source ya. Misalnya color source-nya kita mau nama biru. Oke. Nah, kita select color, ini defaultnya putih, kita pilih aja warna biru. Oke. Nah, kita pilih di bawah, kita taruh dia di bawah tulisan teks Indra tadi ya. Baru kita buat ukurannya ya. Nah, Bapak Ibu, kita buat ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa juga mengcropnya dengan menekan di keyboard tombol shift dan tombol alt ya, kemudian kita mainkan dengan kursor. Nah, kita potong nih, kita crop. Nah, ini jadi ya. Nah, kemudian kita misalnya menambahkan lagi bloknya, kita mau variasikan tambah blok hitam, kita tambah warna color source hitam. Oke, kita select color, kita pilih warna hitam, kita oke. Nah, ini kita letakkan di bawah biru ya, terus kita perkecil lagi ukurannya. Kemudian kita crop, shift, option, kita gerakan pakai mouse. Nah, ya. Coba kita transition. Nah, ini seperti ini ya. Nah, karena ini satu kesatuan, misalnya Bapak Ibu kita buat grup ya. Jadi kita tambah di sini, kita tambah grup. Nah, ini ada tombol grup folder. Nah, kita nama grupnya apa? Misalnya grupnya kita beri nama title. Oke. Nah, di dalam grup ini nih folder apa saja isinya? Kita masukkan yang tadi tulisan Indranya, kemudian ada blok birunya, ada blok hitamnya. Nah, cuma ini urutannya kita atur. Nah, gitu ya. Nah, jadi di dalam grup title ini ada 3 komponen. Nah, komponen tulisan, blok biru sama blok hitam ya. Nah, ini kalau kita mau nonaktifkan, kita klik aja matanya nih ya. Kita transisi. Nah, kita mau munculkan lagi, kita munculkan matanya, kemudian kita transisi. Nah, begitu. Nah, bagaimana sekarang menambahkan scrolling text ya? Seperti di stasiun TV ini biasanya ada scrolling text di sini di bawah. Nah, sama Bapak Ibu, kita tambah teks. Nah, kita
Udah, namanya mau apa, kita bebas namanya, kita katakan kita tulis scrolling text. Nah, oke. Nah, kalimatnya apa? Misalnya, hadirilah ibadah raya gereja Glow Cibubur setiap hari Minggu jam 10 WIB bersama Pendeta Indra Sigar lagi ya. Udah. Nah, kita lihat nih di sebelah kiri ini hurufnya besar ya, kita perkecil saja, kira-kira kita main di font 24. Oke, kita lihat. Oh, terlalu kecil ini ya. Mungkin kita fontnya 30. Misalnya fontnya 30. Oke. Nah, ini udah lumayan. Nah, kita mau letakkan running text-nya mau di mana? Di atas apa di bawah? Ya, yang biasanya sih di bawah ya. Ini tulisannya putih, kita perlu background warna merah ya. Ya, kita tambahkan color source ya. Kita ketik merah. Oke. Nah, kita select color, kita pilih warnanya apa. Nah, ini merah. Kita oke. Nah, kita letakkan dulu di belakang tulisan scrolling text ya. Nah, supaya scrolling textnya di atas dari blok itu. Kemudian ya sudah, kita perkecil, kita letakkan di bawah. Nah, kita transisi. Nah, ini kan belum berjalan nih ya saudara. Bagaimana supaya dia berjalan? Kita klik scrolling text-nya, source-nya, kita filter, kita tambah di efeknya ada tulisan scroll. Nah, kita klik pilih scroll, kita oke. Nah, masih diam kan? Nah, kita mau menggerakkan dia ke kiri atau ke kanan atau atas ke bawah. Ya, kalau kita ke kiri ya berarti ini kita geser ke kanan ya. Semakin ke kanan kecepatannya semakin tinggi ya. Nah, kita perlu perhatikan ini, kita harus klik loop. Loop artinya dia berputar terus. Ketika teks itu sudah selesai, dia sambung lagi. Nah, seperti ini nih. Hadirilah. Ya, dia sambung lagi. Kalau dia tidak loop, dia hanya sampai di ujung, dia sudah berhenti. Jadi kita pastikan ini loop. Kemudian kita close saja. Nah, gitu. Oh, ini salah ketik nih, misalnya terlalu nyambung. Ya, tinggal kita pilih teksnya, kita ke properti. Ya, kita properti. Nah, kita perbaiki tulisan kita. Misalnya ini Indra atau rapat. Kita lihat ini titik-titiknya dengan hadirilah terlalu mepet. Berarti hadirilah kita spasi satu aja ke depan. Nah, ini sudah ada jarak. Nah, kita oke. Nah, sudah. Baru kita, karena tadi kita sudah edit, jangan lupa kita transisi. Nah, ini yang ditransisi berarti ini sudah benar ya. Oke. Nah, itu begitu Bapak. Bagaimana kita mau tambahkan logo? Nah, misalnya kita tambahkan logo, logonya karena dia gambar biasa tidak bergerak, saya gunakan image ya. Pilih image. Nah, kita klik saja logo. Oke. Nah, saya sudah siapkan di ini ya, logo Bible News ya. Ini saya buat pakai PowerPoint logonya nih. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, karena dia backgroundnya hitam, saya mau buang dulu warna hitamnya. Nah, seperti biasa kita filter, kita tambah, kita chroma key ya, kita oke.
Baru kita pilih custom, karena ini bukan green, bukan blue, bukan ini, karena ini black, kita custom. Kita select color, kita pilih black. Oke. Nah, itu sudah. Tinggal kita atur jas ya. Ini kok birunya nggak keluar. Nah, ini birunya sudah keluar tuh. Nah, kita mainkan saja di sini Bapak Ibu. Nah, kita close. Nah, ini sudah ada Bible News ya. Cuma karena dia biru nih. Ukurannya tinggal terserah kita atur saja mau seberapa besar. Demikian. Atau kita taruh di pojok gitu ya, baru kita transisi. Nah, bagaimana kalau misalnya backgroundnya animasi? Boleh ya, ini karena backgroundnya kan gambar mati ya. Nah, kita tambah, karena itu animasi, kita pilih media source. Makanya dia kalau media source, kalau dia seperti gambar segitiga ini kan, kalau ini seperti play ya, play berarti dia bermain gambarnya gitu. Kita pilih media source, kita kasih nama saya BG animasi, BG background ya. Oke. Baru kita pilih misalnya apa nih, free virtual itu loop. Loop artinya dia akan berputar terus. Kalau tidak loop, ketika video itu kan berdurasi, ketika durasinya sudah selesai dia akan berhenti. Tapi kalau loop, ketika dia sudah sampai durasinya sudah mau selesai, dia kembali lagi di awal. Jadi kita pilih loop. Nah, ini dia. Nah, ini kita letakkan di bawah. Nah, kita bisa klik geser atau kita pakai panah ini, kita drag terus sampai. Nah, cuma ini lebih bagus kalau kita syutingnya berdiri ya Bapak Ibu. Kalau kita berdiri kayaknya seperti stasiun TV. Nah, karena ini contohnya saya ada di meja ya, paling saya hanya bisa bikin begini nih Bapak Ibu ya. Atau yang background tadi, yang gambar diam itu, saya hanya ngambil mejanya misalnya ya, terus nanti ininya saya buang, kita crop aja ya, kita crop, shift option tadi Bapak Ibu, terus kita pakai kursor kan, kita crop misalnya gitu, udah kita lepas. Nah, jadi ada mejanya, kita transisi coba. Nah, gitu. Kurang mantap ya. Coba backgroundnya kita hapus. Coba logonya kita taruh di sini. Jadi kita bisa atur-atur saja Bapak Ibu, suka-suka kita ya. Kita mau kreasi-kreasinya kita sendiri ya. Nah, ini kita sudah melakukan seperti stasiun TV ya. Jadi belakangnya animasinya tetap ada. Kalau kita mau geser misalnya di samping, nah, kita lakukan ini juga bisa ya. Atau di sini kita mau apa? Kita mau letakkan di sini, mau PowerPoint, atau kita mau tambahkan YouTube ya, atau kita mau misalnya kita melakukan podcast ya bersama teman kita yang ada di seberang pulau ya. Kita mau Zoom atau podcast ya,
bersama dia. Oke, kita buka dulu Zoom-nya ya. Di sini saya sudah membuka Zoom ya. Jadi kamera saya yang satu ya. Kita andaikan tamu kita yang untuk kita ajak diskusi ya, dia ada di seberang pulau katakan ya. Nah, jadi saya hostnya ini yang backgroundnya jembatan. Misalnya tamu saya ini dia sedang, nah ini saya yang ada ya, tidak ada backgroundnya. Nah, bagaimana ini kita mau masukkan ke OBS. Nah, baik Bapak Ibu, di OBS kita tambahkan window capture ya. Kita tulis namanya Zoom. Nah, kemudian kita pilih Zoom. Nah, ini Zoom meeting. Nah, ini sudah nampak, kita oke. Nah, bagaimana kita membuat seolah-olah kita bersama dengan narasumber ya. Tadi narasumbernya yang ada gambar hijau ini yang kiri ya. Nah, jadi kita crop nih ya, shift option kita crop. Nah, kita crop, kita pilih yang gambar dia, yang hanya dia saja ya. Ya, katakanlah dia menghadap kamera ya. Nah, ini kita taruh di samping. Nah, seolah-olah kita sedang bicara dengan dia nih. Kita transisi. Nah, ya kan? Jadi, ini kita sudah melakukan seperti secara live kita melakukan wawancara lah ya dengan teman kita yang atau narasumber yang ada di jauh di sana ya, seperti yang dilakukan TV ketika mewawancara wartawan-wartawannya ya atau narasumbernya, yaitu menggunakan Zoom. Kemudian ya di program seperti ini ya. Nah, seperti yang saya lakukan di topik ya, acara topik saya. Demikian video tutorial saya mengenai cara kita membuat live streaming menggunakan OBS. Kiranya video ini bermanfaat buat saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.